Ya, salam saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kita semua boleh ada. Itu semua karena kasih karunia, karena anugerah, karena belas kasihan, dan juga karena cinta Tuhan. Ya, saudara-saudara, pada hari-hari ini khususnya kita di Indonesia, di beberapa provinsi yang ada lagi marak ya peristiwa yang secara beruntun terjadi, yaitu kasus bundir, kasus bunuh diri. Ya, kasus bunuh diri ini juga terjadi dalam rentan waktu yang cukup dekat dan menghebohkan banyak pihak. Sudah begitu, yang bunuh diri juga ini adalah kebanyakan anak-anak muda dan berjenis kelamin laki-laki. Ya, melihat situasi yang semakin rumit akhir-akhir ini dengan berbagai macam peristiwa keadaan yang begitu sulit, tentunya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita juga akan menjumpai banyak masalah dan juga banyak tekanan. Namun ketika kita melihat saudara-saudara kita yang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pikirkan agar situasi ini tidak lagi terjadi atau minimal kita bisa dapat meminimalisir, kita mencegah eee, sebanyak mungkin orang untuk mereka tidak dengan mudah mengakhiri hidup mereka dengan tindakan bunuh diri. Kalau kita melihat firman Tuhan, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, bahwa janji penyertaan Tuhan itu begitu kuat dan janji penyertaan Tuhan itu nyata adanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berharap kepadanya, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak rintangan dan banyak persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Namun sekali lagi bahwa ketika kita melihat kasus orang-orang bunuh diri, ini tentunya merupakan satu atau salah satu dosa yang cukup serius dan tidak bisa dianggap enteng, ya. Ini adalah satu peristiwa yang dimana kita tidak bisa anggap remeh karena berkaitan dengan bunuh diri, itu juga berkaitan dengan nyawa yang hilang. Dan kita tahu bahwa setiap orang itu berharga dan setiap orang itu bernilai. Kalau sekali lagi kita melihat dalam firman Tuhan, saudara, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang yang beriman kepada Kristus, maka Roh Kudus ada dalam hidupnya. Dan ketika Roh Kudus itu ada dalam hidupnya, maka ya Roh Kudus itu menghibur, menuntun dia, karena Roh Kudus itu adalah Parakletos, ya, penolong. Dan Roh Kudus juga itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang menginsafkan orang dari dosa. Maka jelas setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, seberat apapun tantangan hidup yang dialami, maka dia pasti kuat dan tidak akan mungkin melakukan tindakan bunuh diri. Ya. Dan kita melihat dan kita merenungkan juga bahwa ketika seseorang ada dalam Tuhan dan sungguh-sungguh ada dalam hidup yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka sekali lagi apapun persoalan dan bagaimanapun pergumulan yang dihadapi, maka dengan kekuatan Tuhan akan memampukan dia ya menghadapi setiap persoalan yang ada. Saya bandingkan dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan kamu tidak akan dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, kita garis bawahi, dan karena itu ya ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah adalah setia dan
bukan hanya setia, Allah tidak akan membiarkan orang itu dicobai melampaui kekuatannya. Pada waktu dicobai, dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi jelas bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus di dalam penyertaan Allah yang sempurna, maka setiap orang itu tidak akan mungkin mendapat pencobaan melebihi kekuatannya sendiri. Bahkan ketika dia dalam pencobaan, ya, Allah akan memberikan dia kekuatan sehingga dia dapat menanggungnya. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ya Filipi pasal 4 ayat ke-13 ya. Kita lihat ayatnya Saudara, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi perlu diperhatikan bahwa dari ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan membiarkan kita ya menghadapi setiap persoalan itu sendiri. Bahkan dia bersama-sama dengan kita, dia merangkul kita ya dan merengkuh kita dalam kerapuhan kita. Itu adalah Allah yang setia. Jadi tentu jelas bahwa ketika kita memberi pengharapan kita kepada Kristus atau dalam hal ini kita percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka Roh Kudus akan menolong kita, menuntun kita dan menghibur kita. Ya, Saudara. Nah, lalu ketika kita melihat tindakan orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, apakah itu termasuk orang-orang yang percaya kepada Kristus atau tidak? Karena sekali lagi bahwa kita melihat tolak ukur orang itu beriman atau tidak bukan dari asumsi kita, bukan dari perspektif kita, dan kita tidak menjadi hakim bagi orang. Tapi kita melihat segala sesuatu itu tolak ukurnya dari Alkitab. Amin ya saudara. Kita melihat segala sesuatu itu tolak ukurnya dari firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya asal bunyi dan kita dengan cepat menghakimi orang, dia itu seperti ini, dia itu sesat dan lain sebagainya. Tapi tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Dari firman Tuhan tadi yang saya sudah sampaikan bahwa jelas Tuhan tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Pada saat dicobai, Allah katakan bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan. Atau saya bandingkan lagi saudara yang diberkati dikasih Tuhan di dalam Roma ya. Roma pasal 5. Roma pasal 5 saudara yang berkati kasih Tuhan. Kita lihat dari ayat yang ketiga ya. Atau dari ayat kedua saya bacakan bagi kita. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3 dari Roma pasal 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Perhatikan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ya, ayat kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi saudara dikatakan di sana, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi sebetulnya ketika orang ada dalam kesengsaraan, ada dalam penderitaan, itu seharusnya membuat dia bergantung kepada Allah. Percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan tidak mengandalkan siapapun. Kalau kita lihat lagi dalam bagian firman Tuhan yang lain, dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi yang seberangan dengan itu di ayatnya yang ke-5 dan 6 dikatakan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi jelas bahwa orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati di sini artinya bahwa dia dapat dikuatkan, dia dapat ditolong, dia juga dapat menghadapi segala situasi karena dia bergantung dan berharap pada Tuhan. Itulah dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi dikatakan terkutuk karena apa? Karena segala sesuatu yang bukan dari Allah itu sifatnya terbatas, ya, limited, saudara. Jadi kita berkaca ya bahwa sekali lagi setiap kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, ya, Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita. Bahkan sampai akhirnya ya dengan cara Tuhan sendiri, Tuhan menolong dan memanggil kita kembali kepadanya.
tidak dengan jalan pintas, mengakhiri hidup kita dengan bunuh diri. Dan kalau kita lihat saudara, ada bagian firman Tuhan lain di dalam Wahyu pasal ya. Saya lihat Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-8 ya saudara, kita lihat. Tetapi orang-orang penakut ya, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala ya, dan semua pendusta mereka akan mendapat bagian dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kita lihat di sana ada kata-kata penakut, tidak percaya, dan orang-orang pembunuh. Kalau kita lihat dalam beberapa terjemahan lain, contohnya bahasa Indonesia masa kini dikatakan di sana, tetapi orang pengecut, pengkhianat, orang bejat, pembunuh. Dan tentunya saudara, pembunuh di sini juga itu bukan hanya merujuk kepada bunuh orang lain, tapi juga kepada tindakan bunuh diri kita sendiri. Dan Alkitab dengan tegas dalam ayat ini mengatakan tidak akan mendapat bagian, dan bahkan dikatakan mereka semua itu ada dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Merujuk kepada neraka, saudara. Ya, jadi kita melihat segala sesuatu itu tolak ukurnya Alkitab, tidak dengan asumsi, tidak dengan perspektif kita yang terbatas, tapi dari firman Tuhan. Ya, jadi saudara bisa kita lihat di sana bahwa jelas tindakan bunuh diri ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan, saudara. Bahkan dengan eksplisit ayat ini juga mengatakan orang pembunuh atau pembunuh itu akan mendapat bagian dalam api dan belerang, saudara. Dan kita juga bisa lihat bahwa tindakan bunuh diri ini juga adalah sebagai tindakan yang melawan hukum kasih daripada Allah. Karena kalau kita lihat hukum kasih dibagi menjadi dua, yaitu kasih Tuhan dengan segenap hati, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, tapi juga kasihilah ya sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi ada penekanan bahwa ketika kita mengasihi sama, kita lebih dahulu harus mengasihi diri kita sendiri, saudara. Jadi jelas bahwa tindakan bunuh diri juga itu adalah perlawanan terhadap hukum kasih, yaitu dengan tidak mengasihi diri kita sendiri. Ya saudara yang berkati dan kasih oleh Tuhan. Jadi kita lihat bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita akan dimampukan oleh Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Buah dari orang yang tidak percaya, buah dari orang yang tidak beriman adalah tindakan dan perilakunya. Makanya dalam Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dalam artian iman itu ya sebagai satu-satunya syarat untuk kita boleh selamat, salvation by faith ya, salvation by grace, no salvation by works, bukan karena perbuatan kita, maka sebagai bentuk atau bukti kita adalah orang beriman, ditujukan dengan perbuatan-perbuatan kita. Itu yang disebut dengan buah-buah roh akan nampak dalam kehidupan kita, saudara. Maka daripada itu, bahwa ketika kita adalah orang beriman, pasti akan ditujukan dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan salah satu perbuatan kita adalah dengan tidak melawan Tuhan, mengikuti perintahnya, dan juga saudara, kita tidak melawan Tuhan dengan mengambil jalan pintas kita sendiri, tapi selalu bergantung dan berharap pada Tuhan. Namun saudara, terlepas daripada itu semua, tentunya kita melihat kejadian ini, kita cukup berduka karena setiap pribadi itu berharga, setiap manusia itu sangat berharga. Satu nyawa tidak bisa dibeli oleh uang atau apapun karena sangat-sangat berharga. Maka daripada itu saudara, setiap kita sebagai orang percaya dan sebagai orang Kristen, mari terus andalkan Tuhan. Ketika kita hari-hari ini mulai menjauh kepada Tuhan, mengandalkan diri kita sendiri dan mengandalkan orang lain, mari balik kepada Bapa. Karena hanya Tuhanlah yang mampu dan sanggup untuk menolong kita. Mari untuk terus ada dalam komunitas orang percaya. Mari ketika kita saat dalam kesesakan, kita datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepadanya. Sehingga kita mampu dan kuat. Dan Roh Kudus pasti akan memampukan kita. Saudara-saudari berkati kasih Tuhan. Ya, sekali lagi ini adalah duka bagi kita semua. Dan tentunya kejadian ini memberikan kita pelajaran. Yang pertama bahwa kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Tapi juga ingat, tadi hukum Allah, kasih Allah dikatakan, kasihilah sesama manusia. Maka kita juga harus keluar untuk melihat
saudara-saudara kita. Kita harus mendengarkan banyak orang. Kita harus juga mau melihat keadaan orang lain dan tidak selalu memikirkan diri kita sendiri, saudara-saudara. Karena masing-masing orang itu dengan pergumulan yang beda-beda dan mental yang beda-beda. Maka marilah kita yang telah ditebus dan juga telah dibenarkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan, mari kita juga jadi berkat bagi banyak orang. Dengan kita menjadi penguatan bagi setiap orang dengan hidup kita dan juga dalam kesaksian hidup kita hari-hari, saudara. Ya, jadi menarik saudara yang diberkati dan kasih oleh Tuhan bahwa berkaitan dengan kejadian yang booming, yang marak hari-hari ini berkaitan dengan bunuh diri, ini adalah satu duka yang sangat dalam bagi kita semua karena satu nyawa itu meninggalkan luka yang besar sekali bagi banyak orang-orang yang menjadi keluarga dari orang tersebut, ya, bagi banyak orang-orang yang mengasihi orang tersebut. Saudara, ini kejadian-kejadian yang sudah terjadi dan kita sebagai orang percaya eh, kita melihatnya bahwa mungkin kita tidak bisa menolong banyak orang, ya. Kita tidak bisa mendengar banyak orang, tapi siapapun, seberapa banyak pun yang kita bisa dengar atau kita bisa rangkul atau kita bisa datangi dan doakan mereka, doakan dan datangilah mereka, kunjungilah mereka, saudara, sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi kita kembali kepada Tuhan. Bahwa ketika kita bergantung sungguh-sungguh pada Tuhan, kita benar-benar berharap pada Tuhan, Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Ya, kita berdoa bagi orang-orang yang ditinggalkan ya, bagi saudara kita yang telah mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas, kita doakan bagi setiap keluarga mereka yang ditinggalkan. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka, ya. Karena sekali lagi, ketika kita berbicara orang bunuh diri atau yang lainnya, kita tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan? Alkitab katakan seperti itu, maka itulah yang terjadi. Ya, sekali lagi tidak dengan perspektif kita, karena kita adalah manusia yang terbatas, sama-sama juga orang-orang yang berdosa yang telah diselamatkan dengan kasih karunia, maka tidak ada Tuhan yang menjadi Tuhan bagi orang lain. Tidak ada yang lebih hebat dari orang lain, ya. Dan kita tidak perlu menjadi hakim bagi banyak orang. Apalagi kita secara pribadi tidak tahu, ya. Lebih baik kita bersyukur, kita merenungkan diri kita dan kita bergantung dan berharap kepada Tuhan, saudara. Ya, biarlah kasih karunia Tuhan kepada kita semua pada hari-hari ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen di tahun baru, tahun 2025 ini senantiasa bersama-sama dengan kita. Cinta dan kasihnya berjalan bersama-sama dengan kita. Dan doa saya kiranya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan, kekuatan Tuhan ada bagi setiap orang percaya. Dan sekali lagi firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita menanggungnya. Pertolongan Tuhan bukan masalah selesai, tapi pertolongan Tuhan adalah di saat ada masalah, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapinya. Karena dalam kesengsaraan itu, tadi Roma pasal 5 mengatakan, itu juga bisa sebagai ketekunan, sebagai tahan uji, dan akhirnya itu semua menimbulkan pengharapan yang artinya kita semakin bergantung dan semakin melekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan sayang dan memberkati kita semua. God bless you all.